Halo, balik lagi. Belum terima Pak Prabowo menang dan mau dilantik, kubu sebelah laporkan terhadap KPU di PT UN dan minta batalkan lantik Pak Prabowo di MPR. Waduh, masa sampai segitunya? Aja yang memang disampaikan ke PT UN? Ya, bisa berkas tadi banyak dibahas masalah petitum sebenarnya, masalah apa yang kami inginkan. Yang saya sampaikan adalah prinsip-prinsip petitum kami ingin dibuktikan apakah persidangan bisa memastikan telah terjadi sebagaimana posita kami, yaitu uraian kami terhadap pasal mengenai kepastian hukum yang harus ditegakkan oleh tergugat, yaitu KPU telah melaksanakan atau KPU tidak melaksanakan. Jadi ada pembiaran, omission. Maka kalau itu ditemukan dalam persidangan, yang kami mohonkan pihak capres terpilih maupun cawapres terpilih itu yang dipersoalkan untuk diambil tindakan administrasi. Kami mohon. Kemarin MK yang diserang-serang supaya Pak Prabowo batal menjadi presiden. Sekarang mendesak KPU. Bagaimana hasil selanjutnya? Untuk tidak dilantik. Artinya kami mengajukan cawapres tadinya yang telah ditetapkan sebagai cawapres ya. Cawapres. Ya. Berdasarkan temuan persidangan nanti, apakah dalam melaksanakan tugas penyelenggara negara yang bernama KPU itu telah melanggar hukum. Kalau itu terbukti dalam persidangan, kami minta untuk tidak dilantik. Tentu PT UN tidak punya kewenangan untuk membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan untuk dilantik. Dan putusan PT UN tidak mungkin membatalkan putusan MK. Kami sangat sadar. Tetapi kehidupan, dinamika dari hukum ini kan luas sekali. Kalau terbukti, apakah iya ada kesakralan dari sebuah putusan yang tidak bisa dibatalkan? Dan siapa yang berhak membatalkan? Kalau KPU tidak berhak membatalkan, kami berpandangan rakyat. Dari kemarin suruh mengurai bukti-bukti yang menyudutkan Pak Prabowo tapi tidak terbukti. Sudah jelas kini mau dilantik tetapi masih mau mengajukan lagi. Tim berkumpul di MPR itu diwakili oleh anggota-anggota MPR bisa punya sikap untuk tidak melantik. Itu yang kami ajukan dan selalu kami gaungkan. Kami tidak kaitan dengan Bawaslu karena kami tidak mau minta disidangkan tentang proses. Kami tidak minta juga atau mengaitkan dengan putusan MK karena kami tidak bertugas atau kami diberi tugas, diberi kuasa untuk mempersoalkan menang kalahnya pemilu atau hasil pemilu. Jadi kami tidak mengurusi hasil pemilu, kami menghormati putusan MK. Kami juga tidak mempersoalkan proses dari pemilu kita, yaitu harus melalui Bawaslu, tapi kami minta agar PT UN itu mengadili apakah betul KPU telah melanggar hukum sebagai aparatur negara di bidang pemilu ini. Berbagai pelanggaran kami telah siapkan, sebagian telah kami utarakan juga baik di pers atau di sidang. Nah, TUN akan memutuskan apakah betul bahwa telah ada pelanggaran hukum oleh KPU terhadap cawapres yang sekarang menjadi penetapan oleh KPU dan akan dilantik. Ya, dilansir dari kompas.com bahwa PDI sebut Prabowo dan Gibran bisa tak dilantik pimpinan MPR hak angket bicara. Di sini Wakil Ketua Majelis Musyawarat Rakyat Syarif Hasan merespon PDIP yang menyebut MPR bisa tidak melantik Prabowo Gibran. Mengabulkan gugatan mereka, Syarif mengatakan jika mengacu UU Pemilu, MPR harus melantik presiden terpilih yang harus ditetapkan KPU. Ya, untuk diketahui kemarin KPU sudah menentukan atau melantik
menampik Pak Prabowo sendiri, beliau sudah menang. Prabowo bakal ninggalin Jokowi demi PDIP, kok bisa? Nah, menurut pengamat politik Adi Prayitno, hal ini bisa aja terjadi kalau Prabowo nanti sudah dilantik jadi presiden dan Jokowi lengser. Yuk kita simak analisis lengkapnya. Tapi selama kebijakan politik pemerintah, ya 5 tahun mendatang, pemerintahannya Prabowo dan Gibran, Jokowi masih banyak ikut campur misalnya, Jokowi masih banyak perannya, ya tentu PDIP tidak happy kalau akan berkoalisi. Oleh karena itu, sebenarnya PDIP itu barrier politiknya bagaimana hubungan Prabowo dan Jokowi. Kalau sudah tak lagi baik-baik saja, ya bukan tidak mungkin PDIP itu akan menjadi bagian dari koalisi Prabowo. Ini jelas yang mengambil Jokowi. Oleh karena itu, kita tinggal cek. Setelah tanggal 20 Oktober, di situ kan ada serah terima jabatan politik ya, antara Presiden Jokowi gitu ya kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Tinggal di situ dilihat apakah Prabowo ini setelah Jokowi tak lagi jadi presiden tetap dianggap penting ataupun tidak. Karena sebenarnya kalau mau jujur, Prabowo ini pasti akan dia bicara ke depan bagaimana mendapatkan dukungan berlimpah, dukungan politik, dukungan partai-partai yang solid sehingga semua keputusan politiknya itu bisa berjalan dengan baik. Nah, PDIP kalau berada di luar kekuasaan ini nggak nyaman sebenarnya bagi Gerindra, bagi Prabowo. Apapun judulnya, PDIP ini ada partai pemenang pileg. Mereka ini berpengalaman jadi oposisi. Mereka ini bisa kritis dan selalu bisa resisten setiap keputusan politik Prabowo. Oleh karena itu, rasa-rasanya setelah tanggal 20 Oktober, Prabowo ini akan jauh memprioritaskan PDIP ketinggalan Jokowi yang sudah tak lagi jadi presiden. Bilang Prabowo menang. Katanya sampai sekarang kok belum dilantik. Ada apa ya? Pak Anies itu orang cerdas. Dia dosen para dosen. Kepala lembaga survei. Hati-hati. Prabowo itu nggak ada. Makanya berpikir tuh punya pendidikan itu dipakai. Sejauh ini sih yang paling jauh. Aduh, nanya, Prabowo kan menang, kok nggak dilantik-lantik? Nih Bang, saya jelasin ya. Masa jabatan Jokowi akan berakhir pada tanggal 20 Oktober 2024. Jadi, sebelum masa jabatan Jokowi habis, Presiden terpilih 2024 menunggu terlebih dahulu. Ya jelas lah, Pak Jokowi belum selesai menjabat, masa Pak Prabowo dilantik. Kalau Prabowo dilantik sekarang itu namanya melengsarkan Pak Jokowi dong. Bang, tidak ujuk-ujuk dilantik. Jadi kapan dilantiknya? Nih, pengucapan sumpah atau janji Presiden dan Wakil Presiden akan dilaksanakan Minggu tanggal 20 Oktober 2024. Jadi jika Prabowo yang menang atau siapapun yang menang akan dilantiknya pada Minggu 20 Oktober 2024. Cik atuh, Google, searching, baca berita, terus membanding-bandingkan kepintaran Anies dan Bapak Prabowo. Jika Abah Anies pintar, tidak akan dipecat jadi Menteri Pendidikan di era Bapak Jokowi. Terus ngata-ngatain Bapak Prabowo nggak ada ininya. Ditambah lagi, jika Anies pintar, pasti Anies jadi presiden dong. Aduh, lagian kalau nggak ada Bapak Prabowo, nggak mungkin Anies jadi gubernur Jakarta yang dibangga-banggakan oleh masyarakat Jakarta, katanya gubernur terbaik. Cuman sayang Aniesnya aja yang tidak tahu terima kasih. Terus bilangnya Anies itu kepala lembaga survei. Kalau misalnya Anies kepala lembaga survei, kenapa dia nggak percaya survei? Kan dia sudah tahu nih seluk-beluk survei kayak gimana. Ya, dia kan sudah lama berkecimpung. Ya, itu pun kalau misalnya kredibilitas survei yang dipimpin Anies itu. Nanti perlawanan Korea-Korea akan kelihatan tuh di bulan Mei kan, kemana arah sikap politik itu. Karena kalau mau melihat dua madhab besarnya, ini yang sampai ke publik kan madhab di luar, Pak. Madhab serang-menyerang, madhab yang konferensi pers setiap hari, ya kan? Nah sementara madhab yang akomodatif, Mbak Puan Maharani dan kawan-kawannya itu, memang silent pergerakannya, akomodatif. Cukup terbuka kepada siapapun, tapi bukan berarti tak ada lobby-lobby dan keinginan. Ya endingnya tentu di bulan Mei, di mana PDIP akan memutuskan kemana sikap politik mereka, apakah istiqomah iman politiknya di luar atau
dia akan menjadi bagian di dalam. Ini kan tergantung siapa yang kuat-kuatan membisikkan kepada ketua umum mereka, Megawati Soekarno Putri. Kalau yang kuat bisikannya adalah suara konferensi pers yang agresif, maka akan ada di luar. Tapi kalau yang masuk ke hatinya itu adalah suara Korea-Korea yang sedang berjuang untuk berada di dalam, bukan tidak mungkin PDIP akan memutuskan. Karena kalau kita membaca landscape politik kita ke depan, posisi agresif itu nggak menguntungkan loh. Di 2024 kalau kita hitung rata-rata ada sekitar 62% kelompok pemilih umur 40 tahun ke bawah, Pak. Dan sikap politik mereka nggak suka dengan yang nyalak-nyalak itu, suka yang gemoy-gemoy, joget-joget, dan nggak berat-berat pikirannya. Ini tentu dihitung juga oleh kawan-kawan PDIP. Jadi agresif untuk memperlebar ceruk pemilih mereka. Itu terjadi 10, 15, dan 20 tahun yang lalu. Tapi ke depan sudah berpikir yang lain. Apalagi kita melihat Prabowo ini saat ini selalu ingin kelihatan tampil bersahaja, seperti anak muda, low profile, dan seterusnya, dan so on and so. Pak Prabowo lebih pilih PDIP ketimbang Pak Jokowi. Guys, kan sekarang lagi ramai soal arah koalisi Pak Prabowo dan tarik-menarik kepentingan elit di belakangnya. Nah, muncul suatu prediksi menarik nih bahwa nantinya Pak Prabowo itu akan lebih memilih mendekat ke PDIP dan akan meninggalkan Pak Jokowi. Jadi, kita tahu kan bahwa Pak Jokowi punya andil yang lumayan besar dalam kemenangan Prabowo Gibran. Selain karena status Gibran yang adalah putra mahkota Pak Jokowi, tapi juga karena dukungan secara tidak langsung dari sang presiden. Namun, kalau kita bicara kepemimpinan ke depan, terutama setelah dilantik nanti, posisi politik PDIP memang jauh lebih penting. Ini karena PDIP adalah partai pemenang pemilu dan berkuasa di DPR. Jadi perimbangan posisi dengan PDIP akan lebih berdampak pada program-program Pak Prabowo ketimbang Pak Jokowi yang nggak punya parpol dan udah pasti berkurang pengaruhnya saat lagi menjabat. Apakah kalian setuju dengan pandangan itu? Nah, ini Pak Prabowo mau menggandeng PDIP, tetapi yang mau melaporkan tadi PT UN supaya Pak Prabowo tidak dilantik itu dari kubu PDIP. Jadi gimana, ini membingungkan. Ya, bisa dibicarakan, semua bisa dibicarakan. Kami sempat membahas itu juga pada waktu halal bihalal kemarin ya. Segala kemungkinan ada. Ya, ada pembicaraan beberapa tentang itu. Gibran juga menambahkan, sementara untuk penentuan koalisi juga dibicarakan di kesempatan yang sama. Meski demikian, menurut Gibran pada saat bertemu Prabowo pada momen Lebaran tidak membicarakan soal kabinet. Iya enggak ya? Kalau dari Bang Dasko sendiri. Insya Allah. Sudah ada rencana untuk bertemu dengan Pak Prabowo? Insya Allah. Ada komunikasi apakah seperti 2019 lalu ketika Pak Jokowi mengajak Pak Prabowo bergabung dan Pak Prabowo nanti mengajak PDIP gitu bergabung itu membuat apakah mungkin terjadi lagi rekonstruksi besar? Iya enggak ya? Saya curiga kalau Bu Puan ini sebenarnya dukung Pak Prabowo dan Mas Gibran, bukan Ganjar dan Prof Mahfud. Bang Dasko sendiri undangannya memang ada komunikasi tiap hari mungkin. Mbak Puan sendiri kalau soal hak angket sejauh ini sudah ada pergerakan belum yang Mbak Puan terima informasinya? Belum ada pergerakan. Potensi bergabungnya PDIP itu besar. Misalnya gesture yang ditunjukkan oleh PDIP terkait dengan manuver koalisi, terkait dengan manuver hak angket, itu kan belakangan seperti layu sebelum berkembang. Betul. Jadi sepertinya ada potensi memang PDIP masuk, meskipun sebagai masyarakat sipil ekspektasi kita itu berharap PDIP tetap solid berada di luar karena mereka menjadi pasangan yang mendukung calon yang kalah. Yang kedua, kita butuh checks and balance, dan jangan lupa untuk mendapatkan mitra koalisi baru buat Bung Andri itu mudah sekali sekarang. Mudah sekali. Ibarat pepatah, pemenang punya 1000 ayah, pecundang yatim piatu. Ya, bagaimana menurut kalian? Di sisi lain PDIP berupaya supaya Pak Prabowo dan Mas Gibran gagal dilantik, tapi di sisi lain PDIP ada
keinginan masuk ke dalam kabinet dan mendukung pemerintahan Pak Prabowo. Sekian dan terima kasih.